Dalam hadis riwayat Tirmizi, jika kita sering berselawat khususnya pada hari Jumat, maka kata Rasulullah, bagi siapa yang sering berselawat setiap hari Jumat, maka dia akan paling dekat denganku. Besok Jumat ya Bapak Ibu. Makanya dianjurkan ketika hari Jumat itu perbanyaklah selawat, perbanyak istighfar, supaya kita dekat dengan Rasulullah. Kalau lah dakik orang dalam aku Pak dan Ibu, orang dalam aku nak main-main dah Pak dan Ibu. Apapun yang diminta dari orang dalam aku, Rasulullah aku pasti dikabulkan. Ini beda orang dalam dunia. Kalau orang dalam di dunia Pak dan Ibu mungkin kadang dia tehnya ada je. Tapi kalau orang dalam aku Pak dan Ibu, Rasulullah nak ada dia teh lain kecuali Allah. Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah, tak bosan-bosannya mari kita selalu memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah, yang mana Allah masih mengizinkan kita untuk bisa menghirup udara segar di pagi hari ini, di subuh ini. Mudah-mudahan kesempatan yang Allah berikan, nikmat hidup ini bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baik mungkin dan bisa untuk mengurangi dosa-dosa yang kita perbuat. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah, ketika kita ingin mencapai suatu tujuan, ketika kita ingin untuk bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, terkadang banyak hal-hal yang harus kita lewati, banyak syarat-syarat yang harus kita kerjakan. Khususnya tujuan utama kita tak lain dan tak bukan bagaimana kita hidup di atas dunia ini bisa terselesaikan, lalu kita lanjutkan kehidupan kita ini di akhirat nanti dan masuk ke dalam surganya Allah. Berbagai macam cara bisa masuk ke surganya Allah Bapak dan Ibu. Tetapi ya namanya kita sebagai manusia, terkadang masih ada namanya sifat khilaf kita. Terkadang masih adanya sifat lupa kita bahwasanya kita ini hidup di dunia ini masih perantara. Makanya kita terkadang melakukan perbuatan dosa. Tetapi demikian itu Bapak dan Ibu, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah, bersyukurlah kita. Bersyukurlah kita Bapak dan Ibu. Apa yang kita syukuri? Kita adalah manusia yang beruntung. Karena apa? Kita memiliki namanya orang dalam. Kita memiliki orang dalam untuk bisa masuk surga. Sehingganya apa? Orang dalam inilah yang akan menyelamatkan kita nanti ketika kita kurang amalan-amalan kita. Siapa orang dalam kita itu? Tentunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah berjanji kepada Allah. Janji Rasulullah apa? Bahwasanya Nabi kita tidak akan masuk surga, tidak akan melangkahkan kakinya ke dalam surganya Allah sebelum seluruh umatnya masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Jadi kata Rasulullah, saya tidak akan mau melangkahkan kakiku ke dalam surganya Allah sebelum seluruh umatku masuk surga. Jadi dalam artian katanya kita
umat Nabi Muhammad sedang ditunggu. Tetapi ada tapinya Bapak dan Ibu. Tidak semua umat Nabi Muhammad diakui oleh Nabi kita. Ini ada juga. Tidak seluruh umat Nabi Muhammad diakui oleh Nabi kita. Jadi kita jangan merasa senang dulu. Oh, kita meyakini bahwasanya kita ini umat Nabi Muhammad. Nanti di akhirat kelak nanti kita cari Nabi Muhammad. Tetapi selama di atas dunia, kita tidak sering berselawat kepada Nabi Muhammad. Padahal selawat ini sangatlah penting bagi kita. Bukan kepada Rasulullah yang penting itu. Rasulullah tidak pernah wajib hukumnya bersalawat, tidak. Rasulullah tidak butuh salawat kita, tetapi kita yang butuh salawatnya Nabi Muhammad ini, syafaatnya Nabi Muhammad ini. Bayangkan saja Bapak dan Ibu, kita sebagai manusia biasa, sedangkan Allah dan para malaikatnya saja bersalawat kepada Nabi kita, meminta syafaat kita. Allah dan malaikat dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 56. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim. Ini sering sebelum biasanya orang-orang azan mengumandangkan azan, ini sering. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Baru orang baca azan. Ini maknanya apa? Ini mengingatkan kita bahwa artinya sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Sehingga apa? Allah mengimbau kepada orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Bayangkan, malaikat saja yang sudah masuk surga bersalawat. Jangankan malaikat, Allah saja yang menciptakan seluruh alam semesta ini, yang menciptakan seluruh makhluk, bersolawat kepada Nabi kita. Kita bagaimana yang mengakui sebagai umatnya Nabi Muhammad? Apakah kita sering bersolawat? Sedangkan Allah malaikat tidak pernah satu kali pun berhenti bersolawat. Contohnya siapa? Jibril saja sudah selesai tugasnya, dia berzikir dan bersolawat terus. Tentu ini yang kita harapkan. Janganlah kita berhenti bersolawat. Sekarang apalagi banyak ulama-ulama kita yang sudah mengajarkan berbagai macam bentuk solawat. Bahkan syafaatnya solawat ini menurut hadis riwayat Muslim, bagi siapa bersolawat kepada Nabi Muhammad, maka Allah akan bersolawat kembali kepadanya. Dalam artinya, jika kita satu kali saja kita membaca salawat, maka Allah akan bersalawat kepada yang membaca salawat tersebut sebanyak 10 kali. Maknanya apa? Ada juga sebuah hadis mengatakan, kalau membaca salawat Bapak dan Ibu satu kali saja, maka 10 dosa Allah ampuni. Kiye salawat yang baca
10 dosa Allah ampuni. Maupun hadis riwayat Tirmizi juga mengatakan, dalam hadis riwayat Tirmizi, jika kita sering berselawat khususnya pada hari Jumat, maka kata Rasulullah, bagi siapa yang sering berselawat setiap hari Jumat, maka dia akan paling dekat denganku. Besok Jumat ya Bapak Ibu. Makanya dianjurkan ketika hari Jumat itu perbanyaklah selawat, perbanyak istighfar, supaya kita dekat dengan Rasulullah. Kalau lah dakik orang dalam aku Pak dan Ibu, orang dalam aku nak main-main dah Pak dan Ibu. Apapun yang diminta dari orang dalam aku, Rasulullah aku pasti dikabulkan. Ini beda orang dalam dunia. Kalau orang dalam di dunia Pak dan Ibu mungkin kadang dia tengok dojo. Tapi kalau orang dalam aku Pak dan Ibu, Rasulullah nak ada dia tengok kecuali Allah. Buktinya apa? Malaikat saja minta syafaatnya Rasulullah. Tinggi. Walaupun Adam yang pertama tetap minta syafaatnya Rasulullah. Banyak salawat-salawat sekarang ini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ini selawat yang sering dibaca oleh malaikat Jibril. Selawat yang sering dibaca malaikat Jibril. Makanya ketika membaca selawat tersebut, bergetarlah istana dalam surga ketika membaca selawat tersebut. Kenapa? Kita sedang menghimbau kekasihnya Allah, bergetar, merinding kita Bapak dan Ibu. Banyak macam-macam selawat, tetapi hati-hati, ini digarisbawahi, tidak semua bacaan Arab yang biasa dilakukan atau dinyanyikan oleh orang-orang itu adalah solawat. Ini mentang-mentang nanti ada lagu Arab, oh ini solawat ini. Padahal ini lagunya bukan solawat. Tentang percintaan, tentang apa, banyak, bukan solawat. Kadang awak nak mempelajari, ini bahayanya. Makanya kalau ada nyanyi Islam, betul-betul lihat dulu artinya. Ajan sembarang nyanyi saya Bapak dan Ibu. Nak pandai wak malantunannya do Bapak dan Ibu, badendangan do, acukik dibaca saja seperti biasa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu wak ulang-ulang. Bahkan bagi siapa yang membaca 100 kali salawat ini dalam hari Jumat, ini pahala yang luar biasa Bapak dan Ibu. Syafaat yang luar biasa. Dia paling dekat dengan Rasulullah. Makanya ada bisa kita melewati masuk surga itu jalur dalam kayak gitu Bapak dan Ibu. Aja mentang-mentang wah merasa umat Nabi Muhammad nantinya, tetapi kita tidak sering berselawat kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad tidak akan mengakui kita. Walaupun kita ngomong, ya Rasulullah, saya ini umatmu ini. Kata Rasulullah, tidak. Karena engkau selama hidup di atas dunia tidak pernah bersalawat kepadaku, kata Rasulullah. Jangan sampai kita seperti itu. Percuma. Jadi kita mulai nabi-nabi pertama, seluruh para nabi saja mencari Rasulullah untuk meminta syafaatnya. Kita sebagai manusia biasa, tentu kita yang lebih berharap untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Mudah-mudahan kita yang hadir pada hari ini, dan mungkin kita bisa mensyiarkan juga kepada saudara-saudara kita yang tidak bisa hadir pada kajian kita pada hari ini. Mari kita saling ingatkan bahwasanya pentingnya syafaat, pentingnya bersalawat kepada baginda kita. Jalan masuk surga banyak Bapak dan Ibu. Membaca salawat tidak butuh mengeluarkan uang. Membaca salawat tidak butuh tenaga.
cukup dengan melantunkan saja. Tidak bisa lantunan karena mungkin mulut kita ini lagi sakit. Cukup dalam hati kita membaca salawat dan betul-betul kita mengharapkan syafaatnya Rasulullah. Mudah-mudahan kita diakui oleh Rasulullah di hari kelak nanti dan kita bersama-sama dibawa, dipegang tangan kita oleh Rasulullah, bergandengan kita dengan Rasulullah untuk melangkahkan kaki kita ke dalam surganya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.